Ingat, keren itu bukan soal gaya, tetapi soal iman yang bisa kita jaga. Semua kita ingin terlihat keren, semua ingin disebut gaul. Padahal gaul itu apa arti gaul? Gaul itu adalah salah satu nama setan. Gaul namanya. Di bahasa kita dibahasakan gaul. Gaul dong berarti setan dong gitu. Sebenarnya mah kalau kita ambil dari bahasa Arab, gaul itu salah satu nama setan. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus kehilangan iman terlebih dahulu baru kita disebut keren? Jawab. Harus kehilangan iman dulu baru kita disebut gaul, atau gaul tapi tanpa kehilangan iman. Inilah yang akan kita bahas. Semuanya bawa catatan ya. Masya Allah, luar biasa. Nggak bawa catatan juga sekarang mah sudah ada HP, bisa dicatatan ya dan lain sebagainya. Di sini saya ada catatan sedikit, ya sedikit saja yang mudah-mudahan bisa kita sampaikan, bisa kita dengarkan bersama. Kurang lebih ini waktunya berapa menit? Saya cuma tulis di sini 3 poin saja. 3 poin mungkin bisa 2 jam. Tapi di sini kita selesainya jam berapa, Ustadz Haikal? Jam 5. Oh, sebentar lagi. Tidak, nggak ini berarti ya, tidak cukup waktunya. Tapi mudah-mudahan lah lain kali kita bisa sambung ya. Saya hanya di sini cuma tulis 3 poin saja. Yang pertama, orang yang benar-benar keren itu adalah orang yang bisa menjaga iman di zaman penuh fitnah ini. Sekali lagi, orang yang benar-benar disebut keren adalah orang yang bisa menjaga iman di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Itu orang yang bisa disebut dengan keren. Tapi realitanya, remaja zaman sekarang mereka itu akan terlihat keren dari 2 sisi. Standar tanda kutip keren, gaul di zaman sekarang di kebanyakan banyak remaja adalah pertama banyaknya followers. Kalau banyak followers berarti gaul, keren, luar biasa. Kalau dia punya sosial media, contohnya Instagram atau Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Kalau di ini Irma ada YouTube-nya? Belum ya? Instagram ada ya. Keren itu sering diukur dari apa tadi? Follower. Lalu kemudian gaya hidup ikut-ikutan. Lalu kemudian penampilan, popularitas itu baru namanya keren. Di kebanyakan pandangan anak muda sekarang. Contoh kecilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para perempuan, baik laki-laki, untuk menutup aurat. Oke. Lalu kemudian ketika orang-orang kafir di sana mencontohkan berpakaian-pakaian yang membuka aurat, betapa banyak di antara kita yang ternyata kita ikut-ikutan mengikuti bagaimana cara berpakaian mereka. Yang kedua, orang tua nyuruh pakai jaket yang ada kupuluknya, kan rada besar itu untuk perempuan terutama. Maka kan nggak kelihatan itu ya, lekuk-lekuk tubuhnya nggak kelihatan. Katanya apa? Nggak gaul. Kenapa? Teman-teman saya pakainya begini, pakainya begitu. Masa saya pakai pakaian, apa namanya? Pakaian kupuluk teh, jaket, hoodie, itu ya. Itu nggak keren. Tetapi ketika orang luar negeri, orang-orang kafir kebanyakan,
Apalagi di Korea, para perempuan-perempuannya pakai hoodie. Semua pakai jadinya. Ketika ditrenkan oleh orang-orang kafir yang dimana notabene tidak tahu tentang Islam, mereka mempraktekkan tadi pakai pakaian hoodie ya, pakai pakaian hoodie tersebut. Akhirnya marak di kita, beli hoodie di mana-mana, pakai sekolah, pakai kemana-mana pakai hoodie. Kenapa? Ditrenkan oleh orang kafir. Padahal itu jauh-jauh hari. Jadi sekian ribu tahun yang lalu sudah diumumkan oleh Nabi, sudah diumumkan oleh para sahabat, sudah diumumkan oleh para tabi'in dan lain sebagainya. Nah, inilah sebenarnya yang salah persepsi tentang keren. Jadi kita anak mudanya jadi ikut-ikutan kitanya. Itu tren dalam perspektif anak muda zaman sekarang, tapi tidak semua. Padahal kan Nabi melarang kita untuk mengikuti suatu kaum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Tapi faktanya di kita banyak yang mengikuti orang-orang kafir. Nah, sekarang kalau tadi kan perspektif pada umumnya anak muda sekarang keren seperti yang tadi. Lalu kemudian bagaimana keren tersebut menurut atau perspektif Islam? Keren dalam perspektif Islam. Yang pertama, kira-kira apa keren dalam perspektif Islam? Ada yang bisa jawab? Keren dalam perspektif Islam. No one can answer it. It's a simple question. Come on. Keren dalam perspektif Islam. Remaja keren dalam perspektif Islam. Satu, kira-kira menurut kalian apa? Come on. Tidak mudah ikut-ikutan. Keren jawabannya. Tidak mudah ikut-ikutan karena kita ini adalah latah kita teh. Ada yang lagi tren begini, goyang apa ikut-ikutan. Oh, jadi goyang-goyangan gitu aja. Itu namanya nggak keren. Kalau dia nggak ikut-ikutan, dia pribadi Muslim, itu baru keren. Remaja keren menurut Allah. Ini keren ini ya. Remaja keren menurut Allah. Pertama, kuat imannya. Kuat iman. Loh, jarang loh anak-anak muda kuat imannya. Kalau berdua-duaan di ruangan, siapa yang bisa menjamin dia imannya masih kuat? Gak ada yang bisa menjamin. Apalagi di zaman penuh fitnah ini, gak ada. Apa contohnya orang yang kuat iman? Dia tetap sholat walaupun dia sibuk. Sudah sholat semua? Jelas sudah sholat. Pertama tadi ya, tanda remaja yang imannya kuat adalah dia tetap sholat walaupun dia sibuk. Tapi pertanyaan saya, di umuran kalian ini, sibuk apa sih sampai meninggalkan sholat? Itu pertanyaannya. Sholat zuhur kira-kira berapa menit? 5 menit. Standar 5 menit. Bisa loh, 3 menit bisa, 2 menit ya bisa, cuma Al-Fatihahnya doang. Gak usah baca At-Tahiyatul, gak usah baca Kabiro, gak usah. Kalau ini mah ya, pahit-pahitnya bisa. Itu bisa, 2 menit bisa. Terus, anggaplah tadi kita sholat zuhurnya 5 menit. Tapi banyak loh yang tidak sholat. Banyak yang tidak sholat? Banyak. Kita main TikTok berapa menit? Masya Allah, 2 jam paling kurang. 2 jam, 5 jam apalagi. Bahkan tiba-tiba, kok sudah jam 5, kok sudah jam 2, kok sudah jam 3, gak kerasa. Tiba-tiba kalian sudah kelas 12. Tiba-tiba kelas 11. Terus gak bisa apa-apa. Habis waktu untuk scroll doang. Jawab dengan jujur ya, jawab dengan jujur. Seneng nggak kita ini scroll? Seneng tidak? Jawab jujur ya, 1, 2, 3. Seneng tidak?
Senang. Saya juga senang. Tapi pertanyaan kedua, apakah dengan kesenangan tersebut kita justru menjadi maju atau mundur? Hah? Bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Dia akan mundur kalau kita hanya scroll hiburan, tapi tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Itu orang yang rugi. Orang yang rugi. Tapi orang itu akan bisa maju kalau dia scroll apa? Seperti pengajian lah, motivasi-motivasi, atau hal-hal yang bisa membangun spiritnya supaya dia lebih semangat untuk sekolahnya. Itu baru keren. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, punya prinsip. Remaja keren dalam perspektif Islam, yaitu punya prinsip yang tadi, tidak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Ya, sip. Paham ya? Yang ketiga, remaja keren dalam perspektif Islam, berakhlak baik. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Haikal. Saya suka lihat Instagram beliau. Luar biasa ya. Anak muda, bayangin anak muda sudah bisa berbicara, sudah bisa ngisi pengajian. Keren. Jadi sebenarnya laki-laki idaman itu seperti Ustadz Haikal. Laki-laki idaman. Laki-laki idaman itu anak yang senang, dia suka ngikuti kajian, itu baru anak idaman. Maka perempuan-perempuan, anak-anak muda ini cirian tuh. Cirian, the men who like attending such as Islamic research or Islamic studies, please cirian. Bukan dia aduh ganteng, misalnya gantengnya saja, tapi kalau dia bahlul sia-sia. Ganteng tapi dia tidak sholat, sia-sia. Karena nanti kalau kalian sudah nikah, ganteng itu nomor sekian. Ganteng nomor sekian. Yang pertama, akhlaknya. Ini termasuk orang berakhlak. Selanjutnya, yang keberapa sekarang? Keempat. Remaja yang keren dalam perspektif Islam itu adalah remaja yang produktif. Contoh remaja yang produktif. Keep growing. Ikut razia. Ikut kajian. Ikut kajian. Itu produktif. Kalian kira tidak produktif? Kalian bawa catatan. Terus Ustadz Anwar bilang, remaja keren menurut pandangan Islam adalah pertama yang bagus akhlaknya. Kalian tulis. Terus lihat. Sampaikan kepada yang lain. Itu produktif. Kenapa kita selalu sering ya menghabiskan waktu kita untuk menonton orang daripada seharusnya kita yang ditonton. Kita misalkan ya kutiplah di kitab-kitab atau sejarah-sejarah, kutip, share di grup, itu namanya produktif. Paham ya? Nah, makanya jangan konsumtif. Jadi remaja harus produktif. Memang berat. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i ya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu. Catat baik-baik ya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia harus siap-siap menanggung kebodohan sepanjang hidupnya. Selanjutnya, di samping yang tadi yang sudah saya jelaskan panjang lebarnya, ada tantangan remaja di zaman sekarang yang notabene harus keren, tapi kehilangan iman dianya. Kehilangan iman. Gara-gara ingin disebut gaul, gara-gara ingin disebut keren, gara-gara ingin dilihat sama orang dia itu begini dan begini, banyak sekali yang dia lupakan ternyata. Salah satunya adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Ya bebas merenahnya, kumpul laki-laki perempuan, buka. Tapi ya nanti jangan sampai kalian di sininya doang pakai kerudung, pas di luar bubar. Woi, gerah Ustaz, kan suka gitu.
Kadang anak saya mah bilang begini, ayah, dia bilangnya gerah. Tapi dia nggak tahu sepertinya ya neraka teh lebih panas daripada panasnya matahari di dunia. Anak saya umur 3 tahun sudah bisa ngomong seperti itu. Tapi kita di sekarang kadang melupakan hal yang demikian. Itu tadi pergaulan bebas itu hati-hati. Yang kedua, tantangan besar kita ya di zaman sekarang untuk kalangan remaja yaitu media sosial. Media sosial ini adalah seperti pedang yang punya dua mata. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, kita yang luka. Tapi kalau kita gunakan dengan baik, itu akan bermanfaat bagi diri kita, baik maupun orang lain. Itu dia media sosial. Banyak yang kita lihat konten-konten negatif. Contoh lah ya, yang biasa sehari-hari yang kita lihat konten negatif itu seperti apa? Give it a try please. Ini TikTok ini bahaya loh. Ada teman nyuruh ini, Ustaz, coba bikin akun TikTok. Bikin akun TikTok. Oh, bikin. Pas pertama kali bikin akun TikTok, ya udah, joget-joget dengan pertama. Lah, gimana ini kata saya kok joget-jogetan? Kata teman saya, Ustaz, klik aja tentang apalah pengajian lah atau rumah tangga. Nanti itu akan yang muncul nanti di beranda kita katanya. Tapi benar, pas saya buka TikTok pasti pengajian. Itu termasuk hal yang negatif ya anak-anakku sekalian, teman-temanku sekalian. Hal yang negatif bukan hanya orang yang saling, bukan. Negatif itu banyak. Kalian tonton yang buka-buka aurat, Masya Allah. Hati-hati ya. Makanya sekarang mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kenapa ya saya susah sekali hafal Quran, misal. Kenapa saya susah sekali ngerti tentang pelajaran, misal. Kenapa saya kok teman saya udah paham, saya belum paham. Kenapa? Pertama ya, masa peka berbeda-beda. Masa peka kita itu berbeda-beda. Ada orang yang sudah lulus, baru ketika dia lulus itu dia paham. Ada orang 2 kali dijelasin, sekali dijelaskan oleh guru dia paham. Pasti kita mengalami di sini ya. Udah 3 kali dijelaskan oleh guru tapi belum paham-paham. Mungkin ada di antara kita di sini termasuk saya. Yang kedua, ini yang paling krusial ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'i su'a khifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal nuran wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i, siapa yang tidak tahu kejeniusan beliau, kecerdasan beliau? Semua tahu di muka bumi ini, siapa yang tidak tahu Imam Syafi'i, khususnya Islam ya? Tahu. Tapi satu ketika kan hafalan beliau tiba-tiba buyar. Disebabkan karena melihat betis perempuan di pasar. Hilang hafalannya. Masya Allah. Hilang hafalan beliau. Dan ini juga memang kerasa sama sebagian orang. Kita lanjut terakhir. Malas beribadah ini 8 ya. Malas beribadah. Siapa yang sholat subuhnya jam 7? Di sini mah bukan jam 7, masuknya jam berapa, Diman? Setengah 7. Setengah 7. Siapa yang bangunnya setengah 7? Waduh, setengah 7 ya. Insya Allah ya, tidak ada yang kesiangan kalau di sini, insya Allah. Masuknya saja setengah 7. Hanya saja untuk anak muda, paksakan dulu. Kalau dipaksakan, nanti kalau sudah dewasa akan terbiasa. Nanti kalau sudah tua akan terbiasa. Nanti kalau sudah jompo akan terbiasa. Minimal ya jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan puasa. Puasa Ramadan terutama ya. Kalau puasa sunnah pilihan. Jangan suka, bahasa anak sekarang teh apa? Mokel sekarang mapan. Tadinya mana nggak apa-apa, main game. Bahasanya Masya Allah, anjir, tidak gitu kamu. Misalnya, bahaya ini. Ujung-ujungnya ada satu orang perutnya bunyi. Aduh, enak sih gak namanya Indomie. Kamu itu kita kan lagi puasa. Nggak apa-apa saya mah. Hanya satu ngerebus Indomie jam 2 siang.
rebus Indomie. Yang selebihnya mah enak main game. Aromanya madaf, ini aromanya madaf, aromanya bagus. Akhirnya satu orang ikut-ikutan. Cik gimana orang rasaan? Wih mantap, Yang kedua ini. Akhirnya yang kedua ikut ngerebus mie, ngerebus Indomie. Yang lain, wah si eta mah sudah ikut ngerebus Indomie. Akhirnya yang lain ikut-ikutan. Gara-gara satu orang. Akhirnya yang 6 orang ini karena dia tidak punya prinsip, ikut-ikutan dia jadi mokel. Nah ini bahayanya sekarang gara-gara satu orang. Itu dia ya adik-adikku sekalian. Apa yang menyebabkan yang lain tadi ikut-ikutan mokel kira-kira? Kembalikan kepada tema kita tadi. Apa? Lemahnya iman. Remaja yang imannya lemah. Coba lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib memberanikan diri tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib memberanikan diri tidur di tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu sudah ada konspirasi bahwasanya Nabi Muhammad harus dibunuh pada malam itu, harus dibunuh. Turunlah wahyu yang menyuruh bahwa Nabi Muhammad harus pergi malam itu juga. Siapa penggantinya? Ali bin Abi Thalib. Masih remaja pada saat itu, sudah merelakan dirinya, biar nggak apa-apa dibunuh. Kenapa demikian? Iman sudah dibentuk dari sejak dini. Nah, oleh karenanya, adik-adikku semua, sebenarnya ya bukan tapi habis waktunya. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita lanjut nanti insya Allah ya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat keren? Bukan hanya terlihat doang, tapi benar-benar keren. Ya. Pertama, jadi remaja keren ya, tanpa kehilangan iman. Catat baik-baik. Jadi remaja keren tanpa kehilangan iman. Ada ya aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Yang pertama, pilih lingkungan yang baik. Yang pertama, ini termasuk lingkungan yang baik, ekstrakurikuler yang baik. Kalau semua sekolah seperti ini, anak remaja, siapa anak remaja nanti yang menghabiskan waktunya di luar, memotoran sambil bawa parang? Itu pasti akan hilang dengan sendirinya karena kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Yang kedua, teman itu adalah cerminan kita. Ada enggak burung elang bersahabat dengan burung merpati? Ada enggak? Pernah enggak kalian lihat elang kumpul bersama merpati? Enggak mungkin. Maka kalau kalian bahasanya kasar, bahasanya jorok, itu disebabkan karena lingkungan kalian. Kebun binatang mau keluar semua, itu disebabkan karena lingkungan. Siapa teman kita? Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tunjukkan saya temanmu, atau bahkan ulama kita di Indonesia, Buya Hamka, tunjukkan saya temanmu, aku akan tahu siapa dirimu. Sederhana. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, kita akan ikut nanti. Kalau kalian berteman seperti ini, insya Allah nanti bersama-sama masuk surganya Allah. Bukankah nanti ya di akhirat itu ada orang yang dimana ya Allah, kenapa teman saya dia masuk neraka sedangkan saya masuk surga? Dulu kami bersama-sama ngaji di Mandua, kota Bandung. Bareng ngajinya, kenapa dia masuk neraka sedangkan saya masuk surga? Akhirnya kata Allah, jemput temanmu yang di neraka itu. Kita jemput teman kita nanti. Itu enaknya berteman dengan orang yang baik. Makanya jaga lingkungan. Yang kedua harus dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya, batasi menggunakan media sosial. Batasi menggunakan media sosial. Kalian tidurnya rata-rata jam berapa? Jam 9.10 ya. Kalau jam 8 saya nggak percaya. Saya nggak percaya ya. Kalau jam 8 mah nggak percaya. Anak saya aja yang baru kelas 1, dia tidurnya jam 9.
Kalau jam 8 enggak. Mungkin ada satu orang, dua orang di sini yang tidurnya jam 8 bagus. Silakan bagus. Berarti dia mengurangi media sosial. Selanjutnya istiqomah dalam beribadah. Harus istiqomah dalam beribadah. Ingat sholat. Sholat. Remaja yang keren itu adalah remaja yang sholat. Perempuan, remaja-remaja yang perempuan yang keren itu adalah dia tidak meninggalkan sholat. Walaupun dalam perjalanan tetap sholat, itu remaja yang keren. Paham? Lanjut. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Gak usah ikut-ikutan. Kalau lagi trennya baik mah nggak apa-apa. Ini mah trennya orang luar negeri, orang-orang kafir dan tidak baik, membuka aurat. Itu tidak baik. Kalau trennya bagus mah nggak apa-apa. Paham ya? Ingat, keren itu bukan soal gaya, tetapi soal iman yang bisa kita jaga. Sekali lagi, tren itu bukan soal gaya, tetapi bagaimana iman kita bisa terjaga. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah untuk melakukan aktivitas remaja seperti ini. Mudah-mudahan juga kita tidak kehilangan iman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.